Baik, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi pada kesempatan pagi hari ini kita akan memulai materi yang kedua, yaitu adalah TPS kuantitatif. Nah, izinkan saya untuk men-share slide-nya. Baik, jadi hari ini kita akan mulai pembahasannya. Jadi saya sudah berpikir untuk kelas 11 dan kelas 12 untuk TPS kuantitatifnya tidak lagi materi ya. Semua materi TPS kuantitatif itu sudah diberikan di kelas 10, maka untuk kelas 11 dan kelas 12 itu lebih kepada pembahasan soal-soal untuk shaping your ability dalam penghitungan. Tadi sudah belajar sama Pak Jamal aritmatikanya kan gitu, yang hitung-hitung dan segala macam dalam dunia pemrograman. Kalau kita tidak dalam dunia pemrograman, kita tambah kurang kali baginya dalam matematisnya, oke, dalam kehidupan sehari-hari. Oke, tentunya tujuan pembelajarannya ya kalian diharapkan mampu untuk menjawab soal-soal UTBK, SBMPTN, jadi supaya tahu tujuannya belajar atau diberikan suplemen TPS itu untuk apa sebenarnya, yaitu ya memang untuk tes gitu, karena tidak ada dimasukkan di nilai rapot kan, jadi tujuannya adalah untuk tes. Jadi kita cek dulu apakah memang sudah mampu nggak menjawab soal-soal tes tersebut di tahun-tahun sebelumnya. Jadi secara berkala saya akan berikan soal-soalnya. Di sini banyak soal-soalnya, nanti karena kita terbatas waktu, maka kemungkinan sepertinya akan 15 soal yang akan dibahas. Nah, sisanya itu silahkan coba dikerjakan secara mandiri. Nextnya nanti saya akan buat grup. Tadi saya lihat kayak Pak Jamal tuh kayaknya seru juga ya kalau misalnya kita punya grup dan di grup tersebut kita akan berdiskusi lebih dalam. Oke, di sini. Ini udah pernah sih sebenarnya kan di kelas 10 nih yang kayak gini. Ini pernah muncul di tahun 2019, tapi bukan di TPS kuantitatifnya, ini di pengetahuan umum. Jadi ingat bahwa hitungan matematik itu bukan hanya di TPS kuantitatif saja, tapi di pengetahuan umum yang isinya bahasa Indonesia dan perhitungan sederhana matematik. Gitu. Oke, bilangan yang nilainya lebih besar dari 0,33 kali 18 per 19 adalah. Ya, jadi kita butuh trik untuk ngejawab soal yang kayak gini. Maka triknya adalah kalau misalnya kita lihat di opsi, itu kelipatan-kelipatannya kan gitu ya. Berarti nanti kita bandingkan aja dulu yang pertama ini. Di antara 0,33 sama 0,99, 0,66. Itu mereka adalah merupakan kelipatannya. Jadi kalau misalnya saya bagi dengan 0,33, maka di sini dapat 1. Ya nggak sih? Di sini dapat 3, di sini dapat 3, di sini dapat 3, di sini dapat 2, di sini dapat 2. Oke, cocok. Kemudian 18 nih, 18, 18, 3, 6, 18, 9. Berarti kita ambil aja yang paling kecil ya, bagi 3 ya. Kalau dibagi 3, berarti nanti di sini adalah 6, kemudian ini adalah 6 juga karena sama. Kemudian ini 1 tentunya, kemudian ini 2, kemudian ini 6, kemudian ini 3. Ya kan? Kemudian 19-nya, si 19-nya ada 38, 19, begitu angkanya memang sudah disetting berkelipatan, berarti kita bagi dengan 19. Paling kecil kan? Nah, berarti 19 berarti ini 1, ini adalah 2, kemudian ini adalah 2 juga karena 19 tadi, ini 1, kemudian ini 2 dan ini adalah 1. Udah, kita buat. Berarti di sini berapa nih? 6 ya kan? Kemudian di sini jadinya berapa? 9 ya kan? Karena ini kan 3 nih. Jadinya 3 kali 3 tuh, jadinya 9. Kemudian ini jadinya berapa? 3 kali setengah. Berarti 3 per 2. Kemudian kalau yang ini 6, ya kan? 3 kali 2 nih. Kemudian yang di sini ini habis ya. Berarti ini 6. Kemudian ini habis, ini adalah 6. Jadi sudah tahu sih sebenarnya karena di opsi yang pertama itu adalah 9 kan. Yang lebih besar dari 6 ya jelas adalah 9. Dapat triknya? Dapat, Sir. Udah ya, jadi memang soal-soal ini tuh udah ada beberapa yang sudah disetting angkanya gitu ya. Jadi nggak usah cari secara spesifik berapa, tapi bandingkan antara soal dengan yang ada di opsi. Gitu, itu akan sangat memudahkan sekali dalam perhitungannya. Lanjut, nomor 2. Ini juga dengan kode yang sama, ini muncul juga di 2019, jadi mirip soalnya. Oke, nah katanya di sini apa? Ini ngebandingin antara yang ada di opsi. Yang ditanya adalah yang mana yang the biggest, yang mana yang paling besar, the greatest. Ya, berarti nanti di sini adalah kita bandingin dengan cara yang sama 9, 18, 9, 9, 18. Berarti kita ke 9 ya nggak? Ini 1 ya.
Ini berarti 2, ini 1, ini 1, ini 2, ya kan sih? Kemudian 7, 7, 14, 21, dan 21, berarti kita pakai 7. Cocok? 1, Cocok, Sir. 1, Sir. ini berapa? 2, kemudian ini 3, kemudian 3. Seru ya? Kemudian persen, persennya oke, habiskan aja semua. Kemudian kita ke berapa nih? Ke 15, pas? 15 ya? 15, ini dapat berapa? 3, ini dapat 1, ini dapat 4, ini dapat berapa tuh? 15 bagi 9, 6. 6, Sir. 6. Kemudian ini dapat 3. Udah habis-habiskan. Ini kan 1 per 1, 1 kali 3 berarti 3 lah di sini. Kemudian ini berapa nih? 2, ya kan? Kemudian ini 2 juga, ya kan? Karena 4 bagi 2 atau 4 kali setengah. Kemudian ini 6 kali sepertiga. Nah, berarti nilainya 2 juga. Berarti yang di sini 2 juga. Maka yang mana yang paling besar? Yang paling besar adalah ayam. Cocok? Cocok, Sir. Oke, next kalian. Silahkan. Kalau udah bentuk soal kayak gini nih, ya intuisi. Apa ya jawabannya? Nilai yang paling tepat untuk mengganti X dan Y adalah, as usual, you have to prepare your paper and pen. Silahkan. You have to try first. What is the answer? A, B, C, D, or E? C, Sir. C 9 dan 45. Oke, 9 dan 45. Ada jawaban berbeda? Tadi B, yang jawab siapa, Nak? Yang jawab siapa? Nadia, Sir. Nadia dapatnya C. Iya, Sir. Oke, yang dapat B tadi saya dengar ada. Saya, Sir. Siapa? Dita, Sir. Dita dapat B. Oke, ada yang berarti masih ini dan ini ya. Oke, B dengan C. Ada yang nggak setuju dengan itu atau ada setuju salah satunya begitu? Atau ada yang nggak dapat? Oke, sebentar. Kalau yang B, polanya gimana, Nak? Boleh kasih tahu saya nggak? Polanya gimana? 27-nya kemana? Supaya bisa dapatnya adalah min 9 dan 81. Untuk yang 81-nya tuh, Sir, polanya kan 9. 27, polanya ditambah dan dikurang 18, Sir. Oke, thank you. Dita, pertama tadi sebentar ya. Thank you yang ini. Berarti ini supaya dapat 81, maka ini dikali 3 gitu ya, Nak? Cocok? Pas? Kan ini 81 ya. Ini 81 nih. Nah, tapi hati-hati kalau di sini harus kali 3 juga kan di sini. Berarti nanti X-nya berapa jadinya? 3. Oke, begitu. Berarti nggak pas ya. Karena kita nggak bisa memaksain satu pola. Oke, yuk. Yang C. Kenapa bisa dapat C? Ada tadi saya bilang tambah kurang. Yang mana yang tambah kurang? Tambah kurang 18, Sir. Tambah kurang 18. Semuanya 18 ya? Berarti 27, kita ngeceknya gini kan, 27 sama 9 itu kurang berapa? 18 ya? Ini tambah 18, enggak ah? Tambah berapa nih? Saya A, Sir. Ayam. Min Iya, Sir. Ayam, Sir. Wait. Sebentar. Berapa nih? 36 ya? Kemudian ini kurang 18, cocok? Ini tambah 36, ya kan? Berarti ini kurang 18. 63 kurang 18 berapa? 45. 45, Sir. Oke, cocok lah si A sama C. Sama E, ya kan? E juga 45. Kemudian ini berarti ke berapa nih? Ditambahin kan? Ditambahin sama 36. Kalau ditambahin sama 36, di sini 9. 9 tambah 36 nggak cocok nih.
Iya, berarti minus 9. Good, berarti jawabannya adalah yang A. Intinya apa sih sebenarnya kalau di sini nggak ada teori khusus kan? Jadi di sini adalah trial and error. Ya coba, dan ingat bahwa kita nggak boleh paksain satu pola tertentu begitu ya. Kita nggak bisa paksain kayak gini nih misalnya, oh 81 aja, kemudian kita cek, walah ternyata nggak cocok. Di sininya harus 3 kalau misalnya dibuat 81. Oke, thank you. Ya, bayangin ini tahun 2019 dan ini materi yang pertama pengetahuan umumnya tuh kayak gini. Next lagi, yuk. 4. Jadi ada 2 soal di tahun itu tuh ada 2 soal yang berkaitan dengan barisan bilangan. Apa jawabannya? Kalau yang ini. Any comment? Susah ya? Sir. 37. Oke, yang jawab siapa? Magic ya? Oke, Yes, oke. Oke, kita tunggu dulu, kita tunggu. Apakah setuju nggak ya sama pemikiran Magic gitu? Atau misalnya punya pemikiran yang lain? Iya, Sir. Sir. Siapa yang setuju dengan Magic? Saya, Sir. Roji, Sir. Siapa? Roji, Sir. Roji, oke. Kalau misalnya Roji setuju, polanya gimana, Ji? Polanya? Kali tambah ya? Kenapa bisa 37 tuh polanya gimana sih? Sir, D, Sir. Oh, ada yang Empat. sebentar, Roji dulu. Kalau Roji gimana tadi? 1 ke 4? Kali 4 tambah 1 kali 3 tambah 2 kali 2 tambah 3 gitu, Sir. Iya, benar. Kali tambah intinya ya. Kali tambah. Sir. Oke, sebentar. Kita terima yang 42 tadi. 42 polanya gimana? Kenapa bisa dapat 42? Coba kita akan breakdown ya kan. Why? Apakah memang bisa 42? Kalau misalnya bisa 42 dan pola itu diterima, berarti ambigu dong ini soalnya. Salah. Salahnya di mana, Nat? Salah nambah ya? Iya, Sir. Ya, dipaksain ya. Oke lah. Pas ya. Ini berarti kali 4 tambah 1 kali 3. Bayangin nggak kepikiran kan? Tambah 2 kali 2. Jadi ini lihat, ini berkurang-kurang 1 dia. Oke, ini tambah 3. Yang ininya itu bertambah-tambah 1. Jadi perkaliannya berkurang 1. Berarti ini kali kan gitu ya. Kan dia masuk ke kali nih. Kali berapa? Kali 1. So the answer is A. Oke, thank you. Nomor 5. Thank you ya yang udah jawab. Great. Nomor 5. Kalau ini mudah nih. Ya, gimana caranya supaya bisa dapat 10? Ya, jadi kalau misalnya operasi yang kayak gini nih sebenarnya nggak usah dibaca lagi petunjuknya, pasti kalian tahu bahwa the number in the triangle is the result. Ya, jadi itu adalah hasilnya. Oke. Ada yang mau kasih ide? Ini ide. 10 itu berasal dari mana ya? So, kalau misalnya 10 berasal dari mana, maka kalian akan tahu tanda tanya itu berasal dari mana. 30 dibagi 2 kurang lebih, Sir. Oke, yes. Berarti bawah bagi kiri gitu ya, kemudian dikurangkan sama kanan. 30 bagi 2 dikurangin sama 5. So, 45 bagi 3 dikurangin sama 9. 9. Oke, berarti berapa jawabannya? 6, Sir. 6. Good. 7. 23 itu adalah hasil dari bagaimana?
23. So, Atas kali bawah. atas kali Atas kali bawah, bawah. kiri kali kanan, Sir. Nah. Kurang kiri kali kanan. Atas kali 5 bawah. kali 5 kali 7. Kurang 4 kali 3, Sir. kali 3, Sir. Dikurang sama ini ya. Oke. Yes, Sir. Atas Atas kali 5 bawah, kurang kiri kali kanan, Sir. 7 dikurangin sama 4 kali 3. Cocok nggak? 35 dikurangin sama 12. Pas kan 23. Berarti ini kalikan. Kalau dikalikan berarti berapa? 40. Dikurangin sama ini. 24, Sir. 24. So the answer is B, Sir. ini ya B ya. 16. Seru. 8. Nih pelajaran kalian. Ternyata muncul. Ini matematika banget ya. Ini matematika SMP dan matematika SMA ini. Hanya melihat yang mana yang fungsi. Ternyata muncul nih matematiknya. Di TPS loh ini ya. Bukan matematika IPA. Ini adalah materi TPS. Want to guess? Siapa yang mau menebak? A, B, C, D. D, Sir. D. Gimana? D, Sir. D. D. Oke, Rul. Dadu. Dadu. Gimana ya caranya supaya bisa kita lihat itu fungsi? Gimana tuh caranya? Atau gini, kalau kelas 10 apa sih sebenarnya fungsi? Fungsi itu atau pemetaan ya? Fungsi itu apa? Pemetaan, Sir. Iya, itu nama lainnya. Fungsi itu adalah makanan ringan begitu. Syaratnya apa? Syarat disebut fungsi. Syaratnya adalah domain. Domain itu apa? Anggota ya, anggota daerah asal begitu. Iya. Domainnya hanya dipasangkan satu kali. Kemana? Ke kodomain. Ke kodomain. Oke, jadi hanya dipasangkan satu kali. So, di sini nggak boleh apa? Nggak boleh selingkuh ya dia. Nggak boleh selingkuh nih. Nggak boleh satu anggota domain itu punya 2, punya 3 gitu. Nggak boleh. 2 aja nggak boleh, apalagi 3 ya. 3, 4 pasangan. Oh, nggak boleh. Atau dia juga nggak boleh apa? Jomblo, nggak boleh, nggak punya pasangan di sini nggak boleh gitu. Karena apa? Karena dia hanya dipasangkan satu kali. Hanya berarti nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Nah, berarti ini fungsinya ke mana? Dari X. Berarti X adalah siapa? Si domain. Ya kita lihat aja domainnya itu berarti kalau X-nya ini dilihat, maka dia nggak boleh punya pasangan yang lebih daripada 1 dengan nilai X yang sama ya nak. Kecuali kalau soalnya dibalik. Di antara grafik berikut yang menyatakan X sebagai fungsi dari Y adalah, nah berarti Y-nya ya nggak boleh dipasangkan lebih daripada 1 kali. Ini kan si X-nya nih, karena dari X dia, maka tarik aja garis. Nih. Ini bukan fungsi. Kenapa dia bukan fungsi? Karena di sini X, ini kan nilai X ya. Misalnya di sini kan, misalnya kita buat berapa? 3 misalnya. Oh 3 itu punya pasangan di sini. Nah, ini kan Y-nya kan pasangannya. Dan 3 juga punya pasangan di sini. Berarti berapa pasangan? 2. Bukan fungsi. Sama, ini juga kan punya 2 pasang. Kalau misalnya kita buat lagi nih, dengan nilai X yang sama. X-nya berapa misalnya? X-nya 10 misalnya. Ada 2 pasangannya. Dan beda pasangannya. Ini pasangan pertama, ini pasangan kedua. Kan nilainya berbeda. Misalnya nilai X di sini, Y-nya 3, di sini misalnya 5 misal. Contoh ya. Karena nggak begitu nampak nih angkanya. Karena memang tidak berpengaruh sebenarnya angkanya mau berapapun. Oke, nah kalau ini banyak sekali dengan nilai X yang sama. Nilai X misalnya di sini berapa? Misalnya di sini 7, ya kan? Ini semua beda-beda nih. Ini Y beda, ini Y beda, Y beda, Y beda. Ini banyak banget nih. Oke, tapi kalau yang di sini, ini misalnya X-nya berapa? Misalnya X-nya 1, pasangannya Y. X-nya 2 gitu. Jadi gini, X-nya 1, 2, 3, 4, 0, min 1, min 2 gitu. Nah, kalau yang D itu dia mengerucut kepada satu nilai. Nggak apa-apa. Yang penting kan anggota domainnya.
Ini nih, kalau misalnya mau dibuat, nah mengerucut kepada sebuah nilai Y yang di sini. Misalnya Y di sini berapa? 10 misalnya. Ya udah berarti dia mengerucut ke 10. Nah, ini itu adalah merupakan fungsi. Karena domainnya tidak bercabang. Kalau domainnya tidak bercabang ya udah berarti dia adalah merupakan fungsi. Ini sama ya. Jadi triknya apa? Triknya adalah tarik garis lurus yang sejajar Y. Jika dia memotong di 2 titik, maka dia bukan fungsi. Gampang? Itu triknya. Triknya adalah tarik aja garis jebret 1 kali. Nah, apakah dia memotong di 2 titik? Kalau dia memotong di 2 titik, maka dia bukan merupakan fungsi. Kenapa? Karena kalau dia memotong 2 titik, berarti dia punya 2 pasang. Berarti dia ngapain? Selingkuh gitu ya. Oke, lanjut. 9. Himpunan. Siapa yang mau jawab? Ini juga muncul 2019 SMP kalian kan? Kelas 7 muncul pas mau masuk tes ke perguruan tinggi. Jadi kalau TPS yang lalu biarlah berlalu nggak berlaku ya. You have to remember all of the things. Ayo tinggal lihat-lihat gambar. Apa beda ini dan ini? Ini apa nih? Mana yang operasi Gabung, Sir. gabung ya, yang atas ya? Di atas gabung, Sir. Yang bawah iris, Sir. Ya iris. Kalau kalian lupa ya ingat aja United Nation, USA begitu. Berarti dia adalah gabungan dari negara-negara bagian nih. U. Atau Berarti jawabannya C lah, Sir. jawabannya apa? C, Sir. C, Sir. Iya benar C, udah pas. Ya udah kan ini digabung. Tapi nggak boleh C-nya Sir. ikut. Ya udah berarti dikurangin sama C. Good, itu dia. Nah, berarti hanya tinggal membedakan ini aja kan. Hanya oh ini ternyata gabung, oh ini ternyata iris. Udah, itu aja. Nah, kemudian di sini sudah digabung antara si A dengan si C, tapi antara si A dengan si B, tapi C nggak boleh ikut. Makanya dia dikurangkan dengan nilai daripada C. Lanjut, 10. Nih, ini yang minggu lalu kan muncul ternyata yang bentuk kayak gini di soal 2019. Saya, Sir. Yes. Apa tuh, Rul? Jawabannya apa? Jawabannya A, Sir. A. Oke. Berarti kalau misalnya ini berarti hasil pengurangan ini oleh itu adalah berarti ini hanya tinggal diganti kurang ya? Atau perlu dibalik? Enggak, Sir. Enggak, Sir. Enggak, Saya Sir. sama menyebutnya dia pecahan biasa, Sir. Iya, pecahan biasa. Enggak, kadang-kadang kan ada yang dibalik ya. Kadang ada yang dibalik depan ke belakang gitu. Mana kurang mana gitu. Oke, bedain gini. Ya, ya benar. Karena kalau dibalik ada juga jawabannya. Misalnya Y kurang 2X per 2 dikurang 3X tambah Y per 3. Ini ada loh jawabannya. Nah, bedain supaya kalian duduk konsepnya. Kapan dia dibalik dan kapan dia tidak. Itu harus terang dulu kata-katanya. Gini, kalau misalnya saya bilang hasil pengurangan, HP lah saya buat di sini, hasil pengurangan 3 dari 2. Satu lagi, hasil pengurangan 3 oleh 2. Oke, kalau misalnya hasil pengurangan 3 dari 2, maka itu artinya penulisan di dalam matematik adalah 2 kurang 3. Oke, atau kalau dalam kehidupan sehari-hari misalnya, yang supaya lebih bisa dipahami, saya mengambil 20.000 dari 100.000 uang saya. Saya mengambil 20.000 dari 100.000 simpanan uang saya. Itu kan artinya bahwa bukan 20.000 dikurang 100.000, tapi 100.000 dikurang 20.000. So remember, kalau misalnya dia dari, maka dia belakang kurang depan. Tapi kalau oleh, ya udah nggak usah ada yang diubah ya, 3 kurang 2. Oke, jadi hati-hati di situ.
Beda dengan perkalian ya. Kalau perkalian misalnya hasil dari 5% dari 100 ya berarti 5% kali 100. Ini sekarang adalah hasil pengurangan. Kalau ini hasil pengurangan, kalau dia dari berarti belakang dikurangkan dengan depan. Oke? Ya, benar jawabannya. Tinggal samain aja penyebut. Nah, sekarang masalahnya kadang-kadang siswa itu terbalik. Karena kalau misalnya pengurangan itu tidak berlaku sifat komutatif. Sifat komutatif penjumlahan dan sifat komutatif perkalian. Pengurangan dan pembagian itu tidak berlaku. Maka hati-hati di situ. Oke, duduk konsepnya? Dapat konsepnya ya? Dapat, Jangan Sir. lupa, jangan lupa. Dapat, Oke. Kalau Dapat, misalnya melakukan pengurangan ini, saya yakin kalian sudah oke semuanya. Kadang-kadang itu kesalahannya di sini nih, kurang, kemudian ini dibuatnya kurang. Itu aja sih sebenarnya yang sering terjadi kesalahan. Jadi dia lupa. Ini kan sebenarnya dalam kurung begitu ya. Jadi kalau dibuka tanda kurungnya harusnya berubah menjadi tambah kan. Ini kalau misalnya kita lakukan operasi ini kalau samakan penyebutnya 6 ya. Roll berarti kemudian ini berarti jadinya berapa? 6x ditambah dengan 2y langsung kalikan 2 dikurang kalikan 3 berarti 3y ditambahkan dengan 6x. So 12x dikurang y per 6. Udah, berarti jawabannya A. Good. 11. Pelajaran kalian nih. SMP kelas berapa? 9 ya? Pertidaksamaan muncul di soal 2019 dengan daerah ini. Jadi ini adalah merupakan basic kalau misalnya kalian mau ambil ekonomi, kalian mau ambil manajemen bisnis, kalian mau ambil ya berkaitan dengan kurva-kurva lah, misalnya selera konsumen, digital bisnis dan segala macam, kalian mau melihat ini sebenarnya. That's why ini masuk ke materi TPS. Ya. So what is the answer? Ini kalau nggak jelas ini 4 nak. Kemudian ini 6. A, Sir. A. Oke. A ya. Ini cara mudahnya adalah tukar pasangan. Nah, kalau saya jembatan mengingat di dalam pikiran saya itu kata kuncinya adalah tukar pasangan. Nah, tukar pasangan siapa yang tukar pasangan kan gitu ya. Nah, berarti ini 6 itu berada pada X, 4 berada pada Y, mereka bertukar. Berarti jadinya adalah 4X ditambah 6Y sama dengan, pertama sama dengan untuk membuat garis. Arsiran itu mempengaruhi lebih besar atau lebih kecil. Lebih besar sama dengan itu mempengaruhi bentuk garis. Kalau ada sama dengannya nak, berarti nanti ini tidak putus-putus, tapi dia garis lurus. Gitu ya, itu bedanya. Ini berarti 4 dikaliin sama 6. Udah, sederhanakan. Karena masih bisa disederhanakan. Sama-sama bagi 2. Kalau dibagi 2 berarti jadinya 2X tambah 3Y sama dengan, hati-hati kalau dibagi 2, ini perkalian, salah satunya aja yang dibagi. Jangan dua-duanya dibagi. Kecuali kalau penjumlahan dan pengurangan. Oke, kalau ini bagi 2 berarti ini saja ya, saya bagi berarti jadi 12. Pas itu? Oke. Nah, lalu kemudian di sini ya 2X ditambah 3Y kurang 12 titik-titik 0 kan gitu ya. Nah, titik-titik itu dipengaruhi oleh lihat arsirannya. Oke. Iya, ini memang mudah. Kenapa? Karena dia berada di kuadran 1. Kalau kuadran 1 itu berlakunya kalau dia ke dalam atau ke bawah, maka dia lebih kecil. Kalau dia keluar atau ke atas, maka dia adalah lebih besar. Tapi kalau misalnya di kuadran 2 itu belum tentu berlaku, di kuadran 3 belum tentu berlaku, di kuadran 4 belum tentu berlaku. Maka konsepnya untuk membuat itu adalah, ini konsepnya ya. Konsepnya ambil satu titik uji. Titik ujinya ya yang paling mudah adalah 0,0 di sini ya titik ujinya. Nah, kalau misalnya kita ambil 0,0 berarti kan nanti di situ masukkan nilainya 0. Ya kan? Ini juga 0. Berarti 0 tambah 0, 0. 0 kurang 12 minus 12. Nah, 0,0 adalah titik yang diarsir. Nah, berarti selalu yang diarsir itu adalah yang benar. Maka hubungan yang benar adalah min 12 sama 0. Min 12 itu lebih besar atau lebih kecil? Ya jelas bahwa min 12 itu lebih kecil daripada 0. Maka jawabannya benar ya. Jawabannya adalah yang A. Begitu. Kalau misalnya kalian lupa atau kalian misalnya nggak tahu gimana sih sebenarnya kenapa bisa jawabannya adalah A. Jadi yang paling penting adalah
why. Ya, jadi selalu adalah kenapa. Karena soal ini tentunya tidak akan berulang dan tidak akan muncul lagi dengan soal dan angka yang sama. Tapi yang kita pelajari adalah tipe soal. Tipe soal TPS itu apa, begitu ya. Oke, 12. Ya. The easiest, ya paling mudah nih. Apa jawabannya? Silakan dicoret-coret. Ya, saya bilang itu A bundar ya, A bundar B. Jadi operasi bundar pada himpunan bilangan bulat didefinisikan dengan aturan berikut. Nilai dari min 2 bundar, min 1 bundar 2 adalah 10, Sir. 10. Oke, ada yang jawabnya 10. Siapa yang jawab 10 tadi? Thank you. Roji, Sir. Oke, Ji. Lanjut. Ada lagi nggak yang lain? Sepuluh juga, Sir. 10. Mukti juga 10. Oke. Setuju semua? How about the ladies? Where is your voice? Jangan. Iya, harus sambil ya, Nak. Karena kalau nggak sambil ini bakalan sangat membosankan dan sangat membuat ngantuk. You feel so sleepy kalau misalnya nggak hands on. Jadi hands on. You have to write, you have to think, and you have to do. Ya, learning mathematics is doing mathematics, nggak ada cara lain. 10 ya, oke. Ini berapa nih? Berarti yang kita kerjakan adalah yang di dalam kurung, benar ya? Yang kita kerjakan adalah yang di dalam kurung. Jadi min 1 bundar 2 itu artinya adalah min 1 tambah 2, kan gitu ya, dikaliin sama 2, ditambahin sama 2. Berarti ini berapa? Ini hasilnya adalah 1, 2, 4 ya. Berarti min 2 bundar 4. Min 2 bundar 4 berarti min 2 tambah 4 dikali sama 4 ditambahin sama 2. Ini 2. Ini 2. Dikali 4. 12. 12, Sir. Hah? 12? 10, Sir. 10, Sir. I don't know why. 10 ya? Sir. 10, 12 Sir. kenapa? 12. Oh, tahu saya. Kenapa kalian menjawab 12? Karena kalian tambahin ya. So, which is a more strong? Apa? Yang mana yang lebih kuat? Tambah atau kali? Yang mana Kali, duluan Sir. dikerjakan? Iya, kali ya. Awal, akhir. Kecuali kalau A bundar B-nya didefinisikan gini. A bundar B itu adalah A tambah B dalam kurung B tambah 2. Nah, ini baru. Ya, kan ini nggak ada. Ini kan nggak ada nih. Ya benar, jadi jawabannya 10. Benar. C ya. Oke, hati-hati. 13. Yuk, sudut. Segitiga BDC sama kaki. Ini penting nih. Dengan BC sama dengan DC. A terletak pada garis perpanjangan CB. Jika P-nya adalah 36 dan Q-nya adalah 50 derajat, maka nilai X-nya berapa? Wow, ini berapa? P-nya berapa tadi? P-nya 36 ya. Ini 36 nih. Q-nya 50. Nah, bareng aja deh. Kalau Q-nya adalah 50, di sini berapa ya, Nak? 65, Sir. 5 ya. Karena jumlah sudut pada segitiga adalah 180 jumlahnya. Nah, di sini sudah ada 50, berarti 180 kurang 50, 130. 130 bagi 2. Why? Divided in 2. Karena ini adalah sama kaki, berarti besar sudutnya sama besar. 65 tambah 65 kan? Nah, terus gimana? Ini bisa dicari. B, Sir. 29, Sir. 9 ya. Oke, boleh. Mau pakai segitiga yang besar, mau pakai segitiga yang kecil, boleh. Kalau saya pakai segitiga yang kecil aja deh. Yang ini berarti berpelurus. Berarti di sebelahnya kalau ini 65, berarti sebelahnya adalah berapa tuh? 115. Ya kan? 115. Udah, baru perhatikanlah segitiga A,
BD. Nah, segitiga ABD berarti besar sudutnya 180 juga. Berarti dari sini X ditambah 115 ditambah dengan 36 itu nilainya adalah 180. Berarti X sama dengan 180 dikurang berapa nih kalau dijumlahin? 151, Sir. 151 udah. Berarti 0 kurang 1 yang pasti adalah 9 gitu aja ya. Oke, 29. Karena cuma satu kok yang jawabannya yang belakangnya itu adalah 9. Oke. Nih, 14 nih. Oke, geometri ya. Segi 4 ABC merupakan layang-layang. Seperti pada gambar. AB-nya 1. AD-nya adalah akar 5. Luas layang-layang. Apa luas layang-layang? Diagonal Diagonal 1. 1 kali diagonal Diagonal 2 bagi 2. Iya, masalahnya diagonalnya udah dapat belum? Belum, Sir. Belum. Iya, Belum, berarti Sir. masalah dong ini, diagonalnya nggak dapet. Oke, kalau misalnya dia layang-layang, AB itu sama dengan mana ya, Nak? BC, Sir. BC, itu udah pasti ya, kan layang-layang. Ya kan? Berarti ada lagi nggak yang panjang sudutnya itu sama, panjang sisinya itu sama? AD sama D. Ya, AD sama dengan ini ya, tapi mereka akan berbeda. AB dengan AD itu berbeda, cuman AD itu pasti sama dengan CD. That's why kita harus tahu maka bentuk ini adalah layang-layang. Oke. Lalu berarti di sini satu dong BC-nya. Ini apa nih? Ini simbol apa nih? Yang di B nih. Sudut apa? Siku-siku ya. Kalau siku-siku ada satu teorema yang berlaku situ. Teorema siapa? Pythagoras, Sir. Pythagoras ya, ahlinya. Oke. Berarti AC bisa kita Pythagoraskan dong. Diagonalnya. Bisa, Sir. Bisa. Bisa, Berapa Sir. ya AC? Akar 2, Sir. Akar 2. Akar 2, Sir. Berarti AC udah dapat langsung akar 2 karena dia adalah diagonal. Berarti yang belum ketahuan siapa? BD, Sir. BD. Ya, so how? Gimana sih cara untuk mencari BD? Any idea? Yang penting idenya. Ini akar 5 pasti. Dari mana kita mencari BD? Ayo. Pakai aturan kos, Sir. Oh, aturan kos. Aturan kosnya bagaimana aturan kosnya? Berapa sudutnya? Salah, Sir. Nggak bisa ya, karena sudutnya nggak dapet tuh. Dan lagian nggak setinggi itu biasanya kalau TPS kuantitatif. Jadi jangan takut. Why? Karena kan TPS kuantitatif itu dikerjakan oleh anak IPS, anak bahasa, anak SMK perhotelan, begitu, anak SMK tata boga yang mau masuk kuliah. So, tapi kalaupun muncul itu berarti itu sudah privilege-nya kalian deh. Berarti kalian punya starting yang oke, karena anak IPA itu belajar trigono. Tapi biasanya pemerintah nggak sampai ke situ. Tapi mungkin salah satu alternatifnya bisa pakai trigono kalau misalnya sudutnya diketahui. Masalahnya sudutnya nggak diketahui nih. So, ingat lagi sifat layang-layang. Diagonal layang-layang itu berpotongan tegak lurus nggak? Iya, Sir. Iya. Ya, cuman ini karena ini ya kan, nggak pas gitu. Harusnya dia tegak lurus gini. Nggak melewat gitu dia harusnya. Nah, dan dari situ udah kebayang nggak sih? Ini pasti sama kan? Membagi 2 sama panjang kan? Berarti ini berapa nih? Ini O lah saya buat ya, supaya gampang menamakannya. O, yang di tengah-tengah ini O. Oke, berarti di sini kan jadinya setengah akar 2 per 2. Di sini juga akar 2 per 2 gitu ya. Oke, berarti DO, ayo DO berapa? DO sama dengan Pythagorasnya, akar dari? Akar 5 pangkat 2. Akar 5 pangkat 2, thank you. Dikurang, benar dikurang karena dia adalah sisi miring. 1/2 akar 2 pangkat 2. Berapa 2, ya hasilnya, Nak? Berapa nih? Berarti 5 dikurang setengah. Pas itu? Iya, Sir. Iya, udah. Berarti berapa? Hasilnya 4,5. 3 per Iya, 3 per akar 2 ya kan? iya, 3 per akar 2 ya. 3 per akar 2, Sir. BO itu. BO. BO-nya berapa BO? BO Akar dari 5. akar 1 pangkat 2. 1 pangkat 2 benar, bukan 5 lagi ya. 1 pangkat 2 dikurang
Sama ya, berarti kurang setengah itu aja ya. setengah. Akar, Yes, sir. Berarti hasilnya setengah. Akar setengah. 1 kurang setengah kan setengah. Berarti 1 per Yes, sir. akar. 1 Oke. akar 2. Akar 2, sir. Berarti BD, nah BD adalah DO ditambah BO, ya kan? Tambah. Berarti berapa? 4 per akar 2. Akar 2. 4 per akar 2 dirasionalkan jadi berapa ya? Atau 4 akar 2 aja pun boleh lah. 4 per akar 2. 4 per akar 2 kalau dirasionalkan itu 2 akar 2. Iya nggak sih? Kalau kalikan akar Iya, sir. sekawan. Iya, sir. Iya, Sir. Iya, Sir. Ya, berarti 2 akar 2. So, kalau misalnya dia 2 akar 2, ya udah D1. D1-nya siapa kita buat? AC, boleh akar 2. D2-nya, diagonal 2-nya BD, 2 akar 2. BD. Per 2. Ini habis ya, 2, akar sir. 2, akar 2. Iya, berarti benar. Jawabannya adalah Sama dengan 2, sir. B. Oke. Thank you. Good. Ini yang paling strong ya, yang paling panjang daripada yang tadi. Itu. Karena ngitungnya kalau yang ini tuh karena ngitungnya, bukan karena ide berpikirnya. Karena kalau ide berpikirnya yang tadi lebih sulit yang menemukan garis di pola bilangan, saya rasa. Oke, last questions. 15, aritmatika sosial. Oh, kalau ini udah banyak lah bidang ilmu ya yang berkaitan dengan aritmatika sosial. Sebenarnya mau kita kuliah atau enggak, sebenarnya supaya enggak ketipu, mau jualan pun ya harus mengetahui aritmatika sosial. Makanya pedagang itu hitungan tambah dan kurangnya itu, apalagi kali-kalinya itu mereka lebih cepat. Why? Karena mereka berlatih terus setiap hari. Berapa pelanggan tuh? Okay. B, Sir. B, oke. B, bola ya. Saya tunggu, sir. Rul, mana Rul? C, sir, C. C, oke, ada yang C. Ya, different answer. Kalau mau revisi juga nggak apa-apa. Saya C, sir. C juga. Oke, C. Iya, polling terbanyak. Polling terbanyak C. C, Sir. C ya. Oke, Nadia. Oke, coba ya. Harga 2 pensil itu 5.000. Maaf. Harga 1 buku itu B. Amir membeli 5 buku sama 10 pensil. Jika ia membayar 100.000, maka jumlah uang kembalian. Hati-hati ya, yang ditanyakan itu bukan berapa total belanjaannya. Tapi yang ditanyakan adalah uang kembaliannya yang diterima adalah. Berarti harga 1 pensil berapa? 2.500. 2.500. Berarti kita dulu total belanja nih. Total belanja. Nah, total belanjanya berarti ya 5 kali 2.500. Berapa 5 kali 2.500? 25.000. 10 kali 2.500, Sir. Berapa? 10 kali 2.500. 10 kali. Iya, 5 kali 2.500. Iya benar, thank you. 5 kali 2.500. Itu berapa? 25.000. 5 kali 5.000, Sir. Sir. 5.000, sir. Oh, 10 kali iya, thank you. Karena yang buku itu 5, benar-benar. Pensilnya ada 10. Oh ya udah langsung aja lah. Ya, thank you. 25.000, benar. Bukunya baru yang harganya B ya, dan itu 1 buku ya. Berarti ditambah lagi tuh 5B. Thank you, Nak. Ini total belanja. Total belanjanya adalah 25.000 tambah 5B. Yang ditanya kembalian. Ini udah kembalian. Nah, Berarti 100 kurang 25.000 tak kurang 5B lagi, sir. Iya, benar. Kan gini, 100.000 dikurang total belanja lah. Belanjanya berapa kan gitu. Total belanjanya sekian. Ya udah berarti jebret buka tanda kurungnya, berarti 100 kurang 25.000 itu 75.000. Positif negatif 5B. Benar ya? Berarti jawabannya adalah C. Oke. Gimana? 15 soal hitungan. Nah, ini kalau misalnya waktu ujian akan tambah 1 pressure lagi, yaitu adalah ya lingkungannya, karena kalian sedang ujian. Ini nyantai-nyantai begitu ya, mungkin akan jauh lebih mudah karena kalian mengerjakannya nyantai. Oke, dan ini dilatih terus ya, Nak. Dilatih terus. Di sini kalau di psikologi itu sudah ada slide-nya, maka silahkan diperdalam untuk slide-nya. Oke.
Baik, kita sudah jauh banget ini lewatnya. Makasih buat yang sudah bergabung. Akan dilanjutkan ke pembelajaran yang berikutnya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Terima kasih, Sir. Ya, Terima kasih. siap-siap.